Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita berharap selalu istiqomahnya Ustadz Hidayatullah ya bersama tim EduMind yang alhamdulillah menjembatani kita untuk bisa berdiskusi ya tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Dan ya, saya secara pribadi insya Allah selalu ikut kegiatan-kegiatannya yang apa namanya yang digagas oleh EduMind ini. Karena banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari para apa namanya pembicara-pembicara dan juga sharing ya, sharing pertanyaan-pertanyaan, komen dari teman-teman peserta juga sangat menginspirasi ya untuk perbaikan lembaga pendidikan kita. Hari ini saya diamanahi oleh EduMed untuk bicara tentang mutu pendidikan. Saya izin share materinya. Bagaimana kita eh, memastikan lembaga pendidikan kita atau sekolah yang kita pimpin itu memiliki kualitas yang layak untuk diandalkan ya. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin pastikan apakah slide saya berubah, Ustadz Hidayatullah, Sudah, Ustaz. Insya Allah sudah. berubah ya. Baik, ketika amanah yang saya mendapatkan amanah dari Edumain itu bicara tentang pendidikan atau bagaimana membuat sekolah bermutu, ini banyak yang berasumsi untuk menjadi bermutu itu pasti apa namanya banyak hal yang harus disiapkan. Nah ini tradisi-tradisi di kita ini tradisi untuk tanda tanda petik ya ada beberapa tradisi yang membuatnya complicated. Jadi membuatnya itu agak repot gitu. Contoh ketika kita mau akreditasi itu kan akreditasi itu kan penjaminan mutu kan untuk memastikan mutu. Itu dokumen yang dibutuhkan itu kalau tidak salah 163 dokumen. Dan satu dokumen saja itu harus dengan format tertentu, target tertentu, dan hal yang lain lah. Sehingga menyiapkan dokumen ini saja udah kewalahan banget itu. Bagi teman-teman yang baru selesai akreditasi merasakan lelahnya. Bagi teman-teman yang akan akreditasi merasakan prosesnya yang akan dilalui ke depan ya. Maka banyak sekolah yang kemudian memilih akreditasi itu dalam dua aspek. Akreditasi eh, sertifikasi ulang atau visitasi ya, atau sekedar resertifikasi. Kalau visitasi berarti didatengin oleh asesor, kalau resertifikasi berarti sertifikat yang lama diajukan kembali. Dan beberapa sekolah yang sudah mendapatkan nilai A, seringnya mereka tidak mau lagi sertifikasi ya. Nggak mau revisi, nggak mau visitasi, tapi resertifikasi aja. Di sertifikat ulang aja lah. Dan itu pun harus nyiapin dokumen juga, tapi tidak didatengin ya. Dan setelah akreditasi, kemudian disimpan ya. Jadi kebermanfaatannya akreditasi itu sering tidak dirasakan banyak orang ya, banyak lembaga. Baik. Nah, itu banyak sekali instrumen-instrumen yang membuat sekolah bermutu. Di ujung di buku penjaminan mutu sekolah itu saya nulis, bukan nulis ya, tapi ngumpulin ya. Ngumpulin ngumpulin instrumen-instrumen yang terkait dengan penjaminan mutu itu banyak sekali di situ. Ratusan dokumen untuk menjadikan apa namanya sekolah itu bermutu secara dokumen. Kemudian di sebelahnya ada buku pelayanan prima itu juga mengungkap tentang bagaimana sekolah itu memberikan pelayanan yang baik. Dan di yang paling besar adalah buku tentang manajemen berbasis mutu. Bagaimana membuat sekolah itu bermutu. Dan hari ini saya lebih banyak bicara tentang buku yang eh, secara secara cover yang muncul paling besar yaitu manajemen sekolah berbasis mutu itu. Nah, karena terbiasa mutu itu harus banyak diawali dari mana,
dan apa saja yang harus dilakukan dan yang lain ya, maka saya mencoba menyederhanakan biar mudah. Memikirkan mutu itu tidak susah. Menyederhanakan bagaimana bermutu itu. Ya, kalau ISO ya, kalau ISO itu ada 10 klausul ya untuk program mutu ya, yaitu di ISO 9001. Kalau apa namanya akreditasi itu ada 8 standar dan dari 8 itu 160-an dokumen ya. Banyak sekali. Nah, di malam ini kita akan mengungkap mutu itu sebenarnya menurut buku manajemen berbasis mutu yang saya tulis ini, mutu ini hanya dua saja. Jadi kalau dua ini kita lakukan dengan serius, nggak usah pakai teori-teori kasarnya, ya. Hanya modal semangat saja lah. Tapi semangat untuk dua hal ini. Semangat untuk dua hal ini, insya Allah sekolahan kita akan terlihat kualitas mutunya. Insya Allah. Ya jangan salah pembanding ya. Sekolah baru 1 tahun dibandingkan dengan 10 sekolah yang udah 10 tahun. Ya itu salah pembanding. Sekolah yang baru 5 tahun dibandingkan dengan sekolah yang sudah 50 tahun itu salah pembanding ya. Jadi membandingkan itu bukan dengan lembaga lain. Pak Hidayatullah tidak bisa dibandingkan dengan ustadz yang lain ya. Janganlah. Tapi kalau yang boleh membandingkan itu membandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya Pak Hidayatullah itu tampil online mungkin sebulan sekali. Sekarang seminggu 2 kali ya. Itu kan udah lebih bagus ya. Walaupun mungkin lebih kalah sama ini ya. Kalah sama Anies Baswedan, sama Ganjar ya. Sama Prabowo ya. Kalau mereka tampil di media online itu hampir setiap hari ya. Tapi kan bukan membandingkan Pak Hidayatullah dengan Anies Baswedan, tapi bandingkan Hidayatullah antara setahun yang lalu dengan tahun ini. Itu betul. Jadi membandingkan itu membandingkan dengan kita sendiri ya. Antara lalu dengan sekarang kan ada hadisnya ya. Jadi eh, prinsipnya bahwa kita harus lebih baik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Nah inilah yang kita akan diskusikan nanti. Jadi hanya dua saja. Dua, malam ini kita akan bahas dua, tapi lumayan detail ya. Dua ini, dua kita garap serius untuk memastikan bahwa sekolah kita ini diurus serius atau tidak. Dua itu apa? Dua ini aja nih, Pak Hidayatullah dan teman-teman semua ya. Sebenarnya di sini banyak orang-orang hebat ya yang sudah bergabung ini ya. Luar biasa ini. Sudah 131, Pak. Hidayatullah ya. Nah, ini teman-teman ini semangatnya saya apresiasi ya. Di sini ada Ustadz Ali ya. Ustadz Ali ini pengelola sekolah ini ya, An-Najah ya. Bagus sekali sekolahnya. Saya pernah silaturahmi dan berbagi dengan teman-teman di sana. Dan ada banyak ya, ada Ustadz Aden, ada Ustadzah Zasmita dan yang lain ini menurut saya ini orang-orang yang juga saya berharap nanti bisa sharing pengalamannya bersama di forum kita ini. Ada juga Ustadzah Fortin ya, beliau direktur Al-Wafi ya, di mana sekolah yang menjadi rujukan banyak sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah-sekolah sunnah. Baik, dua hal ini yang menjadi konsentrasi kita hari ini. Yang pertama adalah mutu pembelajaran. Yang kedua mutu pelayanan. Mutu pembelajaran itu, kalau dalam bahasa lain, nanti saya akan sampaikan ya, supaya mudah mengingatnya. Ya, supaya mudah mengingatnya itu namanya growing. Growing ya, grow ya, naik gitu ya. Grow ya. Jadi kalau ada growth itu kan apa pertumbuhan ya, kenaikan. Jadi pertumbuhan dari dulu siswanya sekian, sekian sekarang sekian. Dulu prestasinya sekian, sekarang seperti ini dan selanjutnya. Pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan, ada kenaikan. Nah, ini namanya growing ya. Yang kedua adalah mutu pelayanan. Mutu pelayanan ini namanya kalau bahasa yang saya agak mudah supaya kita mudah mengingatnya namanya grooming. Groom itu asik dilihatnya, nikmat dilihatnya, ya. Jadi
dua konsentrasi ini, growing dan grooming. Ini kan enak ya mengingatnya, ya. Growing sama grooming. Ya, walaupun teman-teman tentu kalimat mutu pembelajaran dan mutu pelayanan juga mudah gitu ya. Tapi kadang-kadang akan lebih mudah ketika kata-katanya itu dekat gitu ya. Growing, grooming. Nah, itu kan lebih dekat ya. Silakan nanti teman-teman bisa menggunakan kata growing dan grooming, bisa juga menggunakan kata-kata mutu pembelajaran dan mutu pelayanan. Dua ini kalau digarap serius di sekolahan kita, maka sekolahan kita ini akan terlihat mutunya. Percaya saja, dua ini. Nggak perlu pakai teori sebetulnya. Seriusin anak-anak belajar ya. Seriusin cara anak belajar. Fokusin anak-anak. Kira-kira gitu. Nah itu namanya mutu pembelajaran. Seriusin aja. Gurunya serius ngajarnya. Kita serius memfasilitasi anak-anak supaya lebih semangat ke sekolah. Lebih semangat berlomba. Lebih semangat untuk berprestasi. Kita seriusin itu. Nggak usah pakai teori deh. Insya Allah kelihatan mutunya. Plus satu lagi, mutu pelayanan. Baik, kita jadi orang baik aja. Jadi guru yang baik gitu ya. Ketika ada orang tua komplain dengerin, orang baik kan kayak gitu deh. Kepala sekolah yang baik, kepala sekolah itu ketika ada guru yang apa namanya merasa tidak nyaman kemudian cerita dengerin kira-kira gitu. Yayasan minta apa-apa juga dengerin kira-kira gitu. Jadi orang baik aja. Jadi mutu pembelajaran sama mutu pelayanan, pelayanan jadi orang baik dan seriusin ya. Seriusin kebaikannya itu diseriusin. Gak usah pakai teori, insya Allah ya, insya Allah mutu sekolahan kita akan terlihat. Jadi sebenarnya mudah. Jadi cukup 5 menit aja saya bicara ini Pak Idrotullah. Dalam perspektif buku saya itu yang manajemen berbasis mutu itu sebenarnya hanya dua ini saja. Seriusi belajarnya anak-anak, seriusi kita jadi orang baik. Jadi kan semua orang yang di sekolahan kita itu menjadikan fokus anak-anak supaya belajar. Apapun. Jadikan di sekolahan kita ini menjadikan semua orang itu berbuat baik. Jadi orang baik. Gurunya baik, OB-nya baik gitu ya. Terus kepala sekolahnya baik, yayasannya baik, semuanya baik. Beres itu. Dua ini beres. Namun tentu kalau sekedar semangat begitu doang, maka hari ini namanya motivasi ya. Ini seminar motivasi namanya. Nah, saya tidak ingin kita hanya terbatas di situ saja. Jadi sekali lagi dua hal ini difokusin. Menurut saya ini akan menjadi dan saya ngelola beberapa sekolah itu ya hanya fokus dua ini saja nih. Saya seriusin dua ini, pembelajaran dan pelayanan. Saya seriusin. Ya alhamdulillah progresnya baik ya, alhamdulillah. Walaupun naik turun ya, kadang naik, kadang turun, naik ya wajar manusia memang begitu. Tapi secara apa namanya kurvanya itu naik, kurvanya kurva naik. Baik, kita akan coba kali ini secara dalam 1-2 jam ke depan ya, 1 jam ke depan plus satu diskusinya 1 jam setengah. Jadi yang pertama kita akan ungkap mutu pembelajaran growing-nya, yang kedua kita akan ungkap mutu pelayanan atau grooming-nya. Bismillah, kita mulai ya Ustaz Hidayatullah. Ini belum mulai ya, baru menyemangati bahwa dua ini aja ini yang akan kita garap. Insyaallah. Kita awali yang pertama adalah mutu pembelajaran. Tapi sebelum itu, kadang-kadang kata growing sama grooming ini masih masih ambigu ya. Ya, saya menguatkan lagi nih. Ini ada pohon jeruk gitu ya di sebelahnya itu. Secara growing itu namanya pohon itu kan tumbuh ya dari tunas gitu ya. Terus kemudian batangnya, kemudian sudah mulai kelihatan pohonnya, kemudian berbuah. Ya, ini buahnya buahnya lebat. Ini pasti ada pertumbuhan. Nah untuk tumbuh ini kan perlu di apa namanya disiram, diurus ya, nggak dibiarin ya. Saya punya tanaman di depan rumah ini kan saya juga online di depan rumah ini. Saya ngeliatin tanaman ada yang nggak keurus ya, mati juga. Jadi diurus. Jadi nggak dibiarin supaya eh, tumbuh dan kemudian bisa berbuah dengan baik. Itu growing. Grooming adalah indah ya. Jadi kita lihat ya, pohonnya pendek, buahnya banyak ya. Khas gitu, menarik sekali.
apapun namanya ya, bonsai kayak atau apapun namanya, tapi asik sekali nih pohon kira-kira gitu. Jadi orang itu merasa pengen memiliki. Bahkan saking groomingnya, itu buahnya gak diambil udah Pak Ida itu loh, dibiarin aja di foto-foto. Nah itu bukti grooming gitu. Ya. Bukti grooming itu foto-foto. Jadi kalau ada sekolah yang studi banding ke tempat kita, dia nggak pernah foto, itu biasanya groomingnya kurang bagus kita. Ya. Cirinya ya salah satunya foto-foto ya, di foto-foto banyak gitu ya, fotonya banyak banget gitu. Walaupun sampai di rumah juga bingung juga fotonya mau diapain. Tapi dia terperangah ya, terperangah. Nah, ini namanya grooming. Jadi pohon ini kelihatan asik betul, gitu. Jadi buahnya pun nggak berani metik ya, ya, karena groomingnya tadi. Grooming itu diibaratkan pohon seperti ini. Nah, kalau di pendidikan, ini contoh ya, saya ambil gambar asal aja ya. Saya tidak mempromosikan sekolah Alexandria ya. Ya, itu growingnya ya, progresnya. Ya, sekolah ini nggak jauh dari rumah. Jadi, eh, awalnya hanya rumah orang biasa saja itu, rumah pengelola umroh setahu saya. Nah, kemudian jadiin sekolah. Semakin ke sini semakin banyak siswanya. Berarti groomingnya indah gitu. Ini sekolah mantap ini. Padahal dulu rumah aja ini. Gitu. Nah, tetapi grooming itu tidak harus mewah. Nah, itu ya, itu yang harus dikuatkan. Jangan grooming itu lalu kemudian diganti dengan mewah enggak. Bersih itu ya, gitu ya. Mewah enggak? Mewah ya kadang-kadang ada aspek groomingnya memang. Baik, kita awali yang pertama, growing ya, mutu pembelajaran ya. Mutu pembelajaran ini kita awali dari yang pertama, growing. Bagaimana kita bisa membuat sekolahan kita bermutu, khususnya mutu pembelajaran ya. Nah, bagaimana membuatnya kita? Nah, kita akan ungkap detail aspek ini ya, growingnya dulu. Pertumbuhan yang positif dari sesuatu yang diurus dengan baik hingga menghasilkan sesuatu yang diharapkan, seperti sebuah pohon yang dirawat hingga menghasilkan buah. Nah, kira-kira gitu. Growing itu nggak bisa dibiarin, dia harus dirawat. Ya, dia harus kita punya political will untuk ngurusinnya. Kita punya keinginan keras gitu ya untuk menjadikan itu menjadi lebih baik, menjadikan lebih baik. Pakai teori atau nggak pakai teori ya udah nantilah. Tapi kita punya semangat untuk itu, semangat untuk terus menjadikan lebih baik. Menjadikan pohonnya itu terurus gitu ya. Ya, kalau masalah teori ya dulu kan belum ada kampus IPB ya. Tapi ya pertanian dulu ya bagus gitu kira-kira gitu. Jadi walaupun tidak kuliah di IPB ya, ya bisa juga nanam dengan baik. Orang tua kita yang petani itu mungkin tidak ada teori diajarkan bagaimana ini, tapi ya menanamnya bagus ya. Jangan-jangan yang kuliah IPB ini kayak Bu Fortin ini jangan-jangan malah menanamnya kurang bagus ya, tapi saya yakin bagus lah ya. Karena memang IPB itu bisa semua. Institut fleksibel banget ya. Kemana aja itu bisa itu ya IPB itu. Ini dekat Pak Hidayatullah itu dekat orang IPB juga itu. Nah, jadi bisa semua kecuali pertanian katanya gitu. Baik. Jadi growing itu ada pertumbuhan ya. Seperti tanaman kita lihat itu di gambar ada peningkatan pertumbuhannya. Itu growing. Nah, kalau saya bertanya nih ya, tidak harus dijawab sih, tapi ini hanya sekedar pertanyaan biasa saja ini. Sebutkan satu sekolah Islam yang unggul dan satu kelebihan dari sekolah tersebut. Jadi satu sekolah unggul dan satu kelebihannya apa? Misalnya saya ada pertanyaan ini, silakan nanti dijawab sendiri-sendiri. Tapi boleh juga sih, saya nanya ke Pak Hidayatullah boleh juga deh. Sorry Pak Hidayatullah ya. Pak Hidayatullah mungkin bisa nyebut satu sekolah dan keunggulannya apa ya? Satu sekolah Ya, aja. baik, Pak Dokter. Keunggulannya apa? Satu aja Iya, ya. satu saja, Pak Dokter ya. Eh, Silakan. Kalau menurut saya, satu sekolah saya berikan contoh saja. Satu, ya Humaira Muslimah, Ustaz. Sekolahnya. Ya, Oh, terus keunggulannya apa? Umairah Muslimah, keunggulannya Ustaz. pada pola itu, Ustaz. Tata Satu aja ya. lingkungannya. Tata lingkungannya. Karena khusus sekolah untuk putri.
Dan kelebihannya ya seperti sekolah di taman bunga gitu, dokter. Oke, ya tata lingkungannya ya kayak di kota bunga ya karena Kata seperti Putri di ya. ya di taman bunga lah gitu sekolahnya. Oke, kayak di Taman Bunga di Puncak ya. Ya betul. Humairoh apa tadi? Humaira Muslimah Islamic Boarding School, dokter, Humairoh Muslim. di Baik ya, Sukabumi. Humairoh Muslim kayaknya kayaknya sekolahannya Pak Hidayatullah sendiri ya. Baik, Humairoh Betul, betul, Humairoh dokter. Muslimah. Kalau nyari contoh yang Baik, lain baik. susah. Baik. Humairoh Muslimah. Sebuah sekolah yang penataan lingkungannya sangat baik sehingga nuansanya tertata dengan baik seperti di Kota Bunga ya. Di daerah-daerah di puncak yang lainnya kan banyak ya tempat-tempat wisata yang kita senang melihatnya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh di mana ada pengelolaan lingkungan ya, lingkungan lingkungan itu maksudnya pohonnya, bunganya dan yang lain itu terkelola dengan baik. Ini sekolah contoh sekolah unggul dan kalau kita lihat Pak Hidayatullah dan teman-teman semua, apa yang disampaikan Pak Hidayatullah itu nomor tiga, yang namanya adiwiyata. Ya, kepedulian sama lingkungan, terlepas dari bersertifikat adiwiyata atau tidak ya. Karena banyak sekolah yang peduli dengan adiwiyata, dengan lingkungan, tapi tidak mau disertifikasi. Nggak apa-apa, karena kan yang penting bukan sertifikasinya, tapi kepedulian lingkungannya itu sangat baik. Nah, ini namanya sekolah adiwiyata kalau secara keunggulan. Dalam kajian saya di Mutu KBM ini ya, Mutu Pembelajaran, itu ada 7 keunggulan sekolah. Ya, dan kita jangan berpikir tujuh-tujuhnya di sekolahan kita ya. Jangan ya. Stres itu yang nanti kepala sekolahnya stres ya. Salah satu aja udah keren banget. Salah satu udah keren banget. Jadi keunggulannya di mana kita? Nah, dalam kajian saya untuk sekolah-sekolah Islam itu ada keunggulan tadi yang nomor tiga di Wiata, lingkungan. Itu sampai ada sekolah punya mini apa namanya kebun binatang mini, ya. Wah seru banget ya gitu. Dan tidak tanggung-tanggung orang tua itu hewannya orang tua yang ada di rumah pun didonasikan ke sekolah supaya keurus gitu ya. Ditaruh di situ gitu ya. Saya pernah nanya ke orang tua, mengapa didonasikan gitu? Sederhana, Pak Hidayatullah dan teman-teman. Supaya anak saya betah di sekolah, supaya mau ke sekolah mau ketemu hewannya itu gitu. Wah, menarik juga idenya ya. Jadi ternyata untuk membuat anak itu betah di sekolah ya hewannya taruh di sekolah. Nanti lah dia bangun pengen ke sekolah. Kira-kira gitu. Pengen melihat hewannya itu. Nah, ini ada sekolah sampai punya kebun binatang mini. Dan ketika saya usulkan di beberapa sekolah yang lain, mereka merespon bagus gitu ya, untuk punya kebun binatang mini itu. Jadi itu Adiwiyata ya. Dua sekolah yang saya terlibat, misalnya Al Sukro yang di Ciputat dan juga di An-Anahal itu punya punya apa namanya semacam kayak kebun binatang mini gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kepedulian akan apa namanya lingkungan dalam hal ini konsep adiwiyata menjadi unggul di sekolah tersebut. Ada nggak unggul di aspek yang lain? Banyak. Ada sekolah yang unggul di diniyahnya, teman-teman ya, diniyah keislamannya, kajiannya mendalam. Sekolah ini mendalam ya, sampai kajian nahwu sorobnya sangat kuat ya. Kajian keislamannya mendalam sekali. Akidahnya dibahas betul di sekolahan itu. Sehingga betul-betul keluaran dari sekolah tersebut itu merasa betul apa namanya penguasaan keilmuan diniyah itu sangat kuat. Bahkan bisa jadi alumni aliyahnya atau alumni SMA-nya itu lebih bagus daripada alumni UIN atau IAIN, kira-kira gitu. Saking kajian diniyahnya lumayan tebal. Contoh misalnya saya dulu alumni SD sama berdua dengan teman saya, alumni SD, kami berangkat ke Jawa Timur ya, sama-sama apa namanya selesai gitu ya, selesai apa namanya selevel MI ya. Saya ke pesantren modern, yang satunya ke ini apa namanya ke pesantren Salafiyah ya. Nah, ketika yang masuk ke Salafiyah itu ternyata dia masuk di sana masuk kelas 2 SD ya. Awalnya nggak terima dia.
Awalnya nggak terima deh, masa saya udah lulus sekarang kembali lagi kelas 2 SD ya. Dan cukup dengan lulus sanawiyah saja dari pesantren itu. Saya lupa nama pesantrennya ya. Kalau tidak salah sih itu pesantrennya di Kediri ya, kalau nggak apa namanya, pesantren Salafiyah ya. Nah cukup selesai sanawiyah saja dari situ, nggak nyampe aliyah. Sanawiyah selesai dia pulang bikin pesantren Pak Ide itu loh teman-teman ya. Jadi cukup sanawiyah aja dia udah menguasai banget apa namanya nahu sorab, alfiyahnya sudah hafal macam, masya Allah kira-kira gitu. Padahal baru lulusan alfiyah tuh, kira-kira gitu. Belum lagi dia masuk aliyah atau mat alinya di situ. Nah jadi lulusan alfiyah aja sudah bisa langsung diriin pesantren. Dan sekarang pesantrennya besar ya. Nah ini ada Pak Fitrianto, ini salah satu saksinya ya. Apa namanya, sudah punya pesantren ya. Teman saya itu di Lampung. Nah ini karena kajian diniyahnya sangat kuat. Yang kedua, ada sekolah yang fokus di Quran. Oh, banyak banget nih. Ini hampir hampir semua sekolah Islam fokus di Quran. Namun, ada sekolah yang lulus aliyah itu selesai 30 juz. Dan itu biasa. Banyak yang lain gitu. Saya hari ini dapat kiriman flyer ya dari salah satu pesantren. Namanya Pesantren Al Burhan yang ada di apa namanya, yang ada di Semarang. 1 tahun 30 juz. 1 tahun itu. Ya, kalau Al-Quran, ya Alhamdulillah Al-Quran 30 juz ya. Artinya hafalannya tidak hanya Quran di pesantren itu tentu. Kalau 1 tahun aja 30 juz, lah kan pesantrennya untuk sanawiyah aliyah aja sudah 6 tahun tuh. Ya, pasti hafalannya selain pada Quran juga hafalan yang lain. Misalnya Kutubus Sita atau kitab-kitab yang lain ya. Itu menjadi bagian dari yang dihafal. Jadi sekolah yang fokus pada tahfidzul Quran itu banyak sekali. Yang tadi yang ketiga Adiwiyata tadi yang disampaikan Pak Hidayatullah. Kemudian yang keempat bilingual. Sekolah Islam yang bilingual bahasa Arab banyak ya. Ini kalau dilihat di sebelah itu ada gambar Gontor ya, tulisan Gontor itu terkenal betul kan. Alumni Gontor itu pasti bahasa Inggris sama bahasa Arabnya itu lumayan bagus lah ya. Dua bahasa ini dikuasai betul ya. Walaupun Gontor tidak hanya bilingual, karakternya juga sangat kuat ya. Dan juga keunggulan-keunggulan yang lain. Tapi kekuatan bilingual di Gontor sangat baik dan saya menemukan sekolah yang fokus betul di bahasa Arab. Ya, jadi saya lupa namanya di Sukabumi juga Ustaz. Hidayatullah. Jadi benar-benar budayanya benar-benar budaya bahasa Arab total di sekolahan tersebut. Jadi alumni dari situ tuh sudah diakui kemampuan bahasa Arabnya ya karena semuanya berbahasa Arab dengan kuat. Dan di sini di yang online kita hari ini juga ada Bu Emi. Bu Emi ini salah satu pimpinan di apa namanya di sekolah namanya Nizamiyah Andalusia. Nggak usah SMP SMA Pak Hidayatullah dan teman-teman. Mungkin Bu Emi nanti bisa cerita. Anak TK ngobrolnya aja udah bahasa Inggris. Sekolah Islam juga. Wisudanya pakai bahasa Inggris. Tampil semua pakai bahasa Inggris. Bukan mukanya bule, enggak mukanya Sunda, mukanya Jawa, mukanya Betawi ya kira-kira gitu. Guru-gurunya juga sama. Saya beberapa kali ngisi pelatihan di sekolahannya Bu Emi ini, saya sering nanya, saya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih pelatihannya gitu ya. Ya walaupun diizinkan bahasa Indonesia, alhamdulillah. Kalau bahasa Inggris mungkin pusing juga saya. Guru-gurunya itu ngobrol di ruang guru, ya mereka sangat biasa sekali ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi padahal ya saya lihat muka-mukanya muka Sunda, muka Jawa, kira-kira gitu. Dan muka Minang kira-kira gitu lah. Bukan muka bule gitu. Bahkan saya tidak menemukan bule di situ setahu saya. Mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu. Ini bilingual bahasa Inggris. Karakter ya, sekolah karakter. Nah, ini sudah apa namanya banyak sekolah fokus pada aspek ini ya. Yang lagi booming itu kan misalnya ada sekolah yang apa namanya menerapkan Asmaul Husna itu ya, apa namanya ya. Kemudian ada pendekatan Asmaul Husna. Jadi bagaimana anak-anak itu benar-benar berkarakter itu. Kuat betul. Jadi ketika Ar-Rahman, jadi betul-betul diajarkan jadi materi pembelajaran gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dihafal dan dipahami, tapi masuk ke semua mata pelajaran tentang karakter-karakter Asmaul Husna tersebut. Jadi kekuatan karakter ini sudah banyak sekali.
sekolah-sekolah yang fokus di aspek ini. Bahkan ada sekolah yang di Depok itu nama sekolahnya sekolah karakter, ya. Nama sekolahnya itu sekolah karakter. Nah, itu sekolahnya kalau dari pintu tol Jagorawi itu kelihatan tuh, sekolah karakter. Ya. Olimpiade, nah ini udah nggak kehitung juga ini ya. Dulu Olimpiade itu hanya dimiliki oleh Kemendikbud ya. Sekarang Olimpiade oleh macam-macam ya. Termasuk di sini ada Ustadz Muji ini, termasuk Ustadz Ustadz Bayu ini juga fokus nih untuk di Olimpiade. Jadi anak-anak itu benar-benar apa namanya dibimbing betul untuk juara-juara Olimpiade. Di sekolah Ustadz Bayu ini sampai juara Olimpiade nggak tanggung-tanggung, bukan juara tingkat Bekasi, bukan lagi juara tingkat Jawa Barat, bahkan juara di Cina, juara di Korea, juara di Thailand, juara di Singapura. Nah ini memang ada banyak sekolah Islam yang fokus di situ. Yang terakhir sekolah yang fokus pada teknologi ya. Eh, Teknologi ini contoh ada sekolah di eh, sekitar Serpong itu yang ketika masuk kelas pun harus pakai kartu ya. Nah, bagi kita mungkin itu hal baru ya, tapi bagi di Singapura udah lama. Misalnya kayak NTU, kartu mahasiswanya itu dipakai untuk masuk kelas. Jadi kalau belum lunas sesuatu tidak itulah ya dia nggak bisa masuk kelas, keluar kelas nggak bisa masuk lagi tuh, kira-kira gitu. Ya saya nggak tahu kalau di toiletnya begitu atau enggak ya. Jadi kalau kebelet nggak bisa kebayang ya, dia belum lunas SPP-nya mau ke toilet nggak bisa gitu ya. Nah jadi teknologi menjadi sangat kuat sekali. Ini beberapa sekolah menerapkan itu. Jadi keunggulan di beberapa sekolah itu saya lihat dalam tujuh, tujuh model ini. Kita upayakan salah satu. Kita punya keunggulan di salah satu. Apanya ya? Gitu. Diniyahnya kah? Qurannya kah? Adwiyatanya kah? Bilingual kah? Karakternya kah? Olimpiadanya atau teknologi? Kita punya kalau bisa salah satu keunggulan di salah satu aspek ini. Nggak harus nasional, Ustaz Hidayatullah dan teman-teman. Ini ada Ustadz Sahri ya. Ustadz Sahri ini dari Diponegoro Semarang ya. Ini ada juga, moga-moga nanti ada kesempatan gabung, apa kesempatan untuk share. Beliau sekolah yang unggul di Quran. Tidak harus kemudian 30 juz, enggak. SD-nya enggak selesai 30 juz. Cuman dia unggul di antara sekolah-sekolah di sekitar Semarang itu. Di sekitar kota Semarang. Unggul di sekitar itu saja. Nah itu Ustadz Sahri nanti bisa cerita PPDB-nya itu hanya jam. Pagi dibuka, siangnya tutup. Dan bukan 10-20 siswa baru. Ya, saya kurang tahu validnya, tapi saya dengar-dengar 120 siswa baru. 120 siswa itu diselesaikan hanya main jam, Ustaz, tidak hanya dari jam 8 sampai jam 12. Masya Allah. Saya nyari 10 siswa aja bukan jam lagi, mingguan. Bisa 1 bulan belum dapat tuh. Satu hari ini nih. Salah satu keunggulannya di Quran. Dan tidak harus unggul tingkat nasional ya. Tidak harus unggul tingkat nasional. Karena yang sekolah di situ kan SD nggak ada yang dari Jakarta laju ke Semarang gitu kan, nggak ada ya dari sekitar situ. Nah jadi kita unggul di sekitar kita itu sudah keren sekali. Apalagi kalau kita unggul tingkat nasional, tingkat provinsi, apalagi tingkat internasional. Unggul di sekitar aja sudah sangat bagus. Tetapi upayakan kita ada keunggulan. Nah, pembelajarannya fokusnya ke sini. Jadi bilingualnya ya pembelajarannya bilingual, karakternya pembelajaran berbasis karakter. Demikian pun Olimpiade Quran dan yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan keunggulan di bidang pembelajaran, mutu pembelajaran, atau yang disebut dengan growing. Jadi growing kita tunjukkan bahwa sekolahan kita ada identitas keunggulan yang kita miliki. Tidak harus seperti Gontor yang terhebat di Indonesia, tidak harus. Gitu. Cukup di sekitar target pasar kita lah istilahnya. Itu sudah sangat baik. Baik, di ujungnya ya, jadi keunggulan sekolah ini nih, yang 7 tadi itu di ujungnya adalah di aspek kelulusan. Karena kan mutu pembelajaran, ya mutu pembelajaran itu kan ujungnya di siswa. Apa nih ada foto di situ ya? Ini sekedar menunjukkan bahwa
mutu lulusan itu menjadi konsentrasi dari mutu pembelajaran. Mutu lulusan kita tuh seperti apa gitu ya. Nah, mutu lulusannya adalah apakah mutu lulusan yang diniyahnya kuat tadi, apakah mutu lulusan Al-Qur'annya, adwiyatanya atau yang lainnya. Nah, ini salah satu kita kuatin mutu lulusan kita kekuatannya di situ. Jadi ujungnya itu nanti dilihat di mutu lulusannya. Nah, ini contoh bagaimana membuat mutu ya. Ini salah satu sekolah di sekolah An-Nahl ya. Salah satu membuat mutu. Jadi apa aja aspek mutunya? Di situ aspek mutunya sudah dibuat tuh. Ada iman, ada sidik, ada ibadah, ada tahsin, ada bilingual yang di paling bawah itu. Ada bilingual, ada tahfiz, ada amanah, ada ICT, ada tablik, ada fatona. Itu adalah aspek mutunya di sekolah ini. Ya. Nah, bagaimana aspek mutu ini diproses dari playgroup sampai SMA kelas 12? Bagaimana memprosesnya? Nah, misalnya, aspek iman itu diselesaikan sampai kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD itu terselesaikan aspek imannya. Jadi anak-anak itu merasakan apa namanya adanya Allah dalam kehidupan mereka itu di kelas 2 SD itu sudah terasa. Gitu udah dapat gitu. Nah, aspek ibadah ya dalam hal ini adalah khususnya sholat ya. Aspek ibadah dalam hal sholat itu ujungnya dimulainya dari TKB, ujungnya itu di SD kelas 4. Jadi kelas 4 itu selesai. SD kelas 4 itu benar-benar sholatnya udah benar gitu. Nah, terus gitu. Jadi mutu lulusannya dapat. Jadi setiap jenjang itu sudah ketahuan targetnya seperti apa. Nah, kalau kita mengelolanya seperti ini, mantap nih. Jadi kita tanya nih sekolahan kita keunggulannya di aspek apa aja. Ini. Terus bagaimana prosesnya? Di TK diajarin apa, di SD diajarin apa, di SMP diajarin apa. Ini namanya mutu pembelajaran. Sehingga ujung terakhirnya itu kapan ya? Tahfiz misalnya, di sekolah ini tahfiznya 5 juz. 5 juz. Tahfiz itu terselesaikan di kelas 9. Ya, kalau kita lihat apa namanya? Kurvanya itu di kelas 9 selesai. Nah, target tadi. Ya, selanjutnya lebih kepada murojaah atau nambah hafalan. Tapi target yang diharapkan itu sudah selesai di level situ. Nah, kalau sudah selesai di kelas 9 ya dia nggak mau ngelanjutin SMA. Enggak, itu kan tahfiznya. Tapi fatonahnya, kecerdasannya itu enggak. Itu lanjut terus sampai kelas 12. Sehingga orang tua itu rugi kalau tidak melanjutkan pendidikannya dari lulus TK, nggak lanjutin ke SD-nya di situ, SD nggak lanjutin ke SMP-nya, SMP nggak lanjutin ke SMA-nya. Itu secara konsep rugi. Nah, ini kan konsep dari mutu lulusan. Jadi lulusannya itu mau seperti apa? Nah, ini kita bicara sekali lagi aspek growing mutu pembelajaran. Contoh lagi yang lain, nah ini di bilingual ya, ini moga-moga Bu Emi nanti bisa ceritain ya. Jadi eh, kalau di bilingual itu kalau kita menggunakan apa namanya Cambridge ya, itu jelas ya dari starter, mover, flyer, cat, pad, FCE, CE, dan CPE. Itu jelas progresnya, sertifikatnya juga ada dan ditesnya langsung dari pihak Cambridge. Dulu namanya ISOL, kemudian berubah lagi menjadi apa namanya itu ya. Saya lupa nama nama judul program tesnya ya. Kalau dulu waktu awal-awal saya konsentrasi di ini itu namanya ISOL. Baik. Nah, ini contoh lain juga di aspek akidah ya. Akidah ini kelas TKA apa, TKW ini contoh di Teratai Putih Global. Ini contoh bagaimana membuat mutu pembelajaran di aspek akidah ini. Dari TKA apa, TKB apa. Coba kalau kita lihat misalnya di TKA, di TKB atau dari playgroup ya itu menghafal Asmaul Husna aja. Jadi Asmaul Husna hafal. Itu dari TKB. TKA-nya itu kalimat-kalimat thayyibah. Itu subhanallah, masya Allah, alhamdulillah itu udah biak kebiasaan. Kebiasaan ya tentu dibiasakan oleh guru-gurunya. Kemudian anak-anak juga menjadi biasa. Kemudian Asmaul Husna hafal. SD kelas 1 mulai memahami ya rukun Islam, rukun iman, gitu kira-kira gitu. Kemudian
Kelas limanya tadi yang dihafal. Pada saat TKB Asmaul Husna kan dihafal itu terus. Nah, mulai diajarkan materi isinya apa. Ar-Rahman itu apa, Rahim apa terus gitu. Sampai di kelas 12 itu, kelas 12 nih ya. Mulai terlihat sebenarnya dari kelas 6 itu. Kelas 6 sudah mulai mengaplikasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nggak boleh berhubungan dengan jin gitu. Itu di kelas 7 itu sudah mengaplikasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Di ujungnya kelas 12 itu sudah merasakan manisnya iman. Jadi anak kita itu merasakan beriman itu ternyata asik loh. Orang kalau nggak beriman itu gimana gitu. Dan benar-benar orang kalau beriman itu asik. Ya contoh ya, Pak Hidayatullah itu kalau naik motor kan kencang juga tuh. Apalagi pas maka motornya yang apa PCX tuh ya. Wung, kencang banget ya. Nah, kalau saya ya belum pernah terjadi sih. Misalnya saya di sampingnya Pak Hidayatullah dan musim hujan gitu ya. Saya menghindari air gitu ya. Kemudian Pak Hidayatullah kencang, wung, kesiram kan saya. Misalnya gitu ya. Karena motor saya motor semes ya, saya nggak bisa ngejar gitu ya. Ya sudah pasrah gitu. Coba kalau nggak ada Allah gitu. Siapa yang akan menghukum Pak Hidayatullah? Maaf ya, ini contoh saja ya. Siapa coba ngejar saya, ngejar nggak kena, malah basah semuanya, kira-kira gitu. Pak Hidayatullah kencengnya, misalnya gitu. Alhamdulillah ada iman. Ya Allah, Engkau melihat apa yang terjadi dan Engkau pasti berlaku adil. Itulah manisnya iman. Kita jadi bersyukur betul, ya bersyukur betul kita beriman. Kalau nggak beriman, gimana balasnya coba? Itu kalau lawannya motor. Coba kalau lawannya mobil, pas kita kerja dia masuk tol, kita nggak bisa masuk tol. Sudah nyerah sudah. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang solusinya akhirnya harus iman. Ya kemarin kemarin saya dengar ada cerita apa namanya pencuri misalnya. Pencuri itu merugikan siapa? Merugikan orang lain. Dengan dirinya dia rugi nggak? Enggak lah. Dia nggak merugikan dirinya. Harus dihukum nggak? Ya dihukum. Kan ada hukumnya kita. Ya kalau pencurinya pencuri kelas kroco ya istilahnya, ya, itu kan ditangkap oleh polisi, kemudian masuk penjara, kehukum. Fair kan? Fair. Ya, tapi kalau pencurinya itu koruptor kelas kakap, kalau dia ternyata tim suksesnya presiden, dan ternyata dia presidennya menang, dan dia mencuri, dan lalu dilindungi oleh presiden, lalu presiden itu berumur selama 10 tahun, jadi dia melindungi terus, dan kemudian periode keduanya ternyata adalah presiden yang masih satu partai atau keluarganya atau apa yang melindungi dia 10 tahun kemudian, sampai dia mati, sampai kita mati. Kapan dia dihukumnya? Nah, disinilah lah yang lalu kita merasakan, ya memang Allah, harus ada Allah deh. Nah, disinilah rasa manisnya iman itu dapat. Nah, di ujung ini, apa namanya, di ujung kelas 12 ini adalah rasa manisnya iman. Dari sekedar, bukan sekedar ya, dari apa namanya tadi, hafal kalimat thayyibah dan yang lainnya sampai ujungnya manisnya iman. Demikian pun ibadah ya. Ibadah ini, kan ibadah itu kan tidak hanya sholat aja ya. Sholat itu benar ya. Tapi kan tidak hanya sholat. Kita kan pengen anak kita itu menguasai fikih munakahat. Supaya nanti ketika menikah itu dia sudah tahu apa ini. Anak kita supaya tahu tentang bagaimana mengelola apa namanya korban. Supaya anak kita itu ketika kita mau berkorban dia nyari sendiri hewannya. Kalau perlu dia yang motong sendiri. Ini contoh ibadah tidak hanya sholat. Maksudnya. Akhlak juga seperti itu. Nah ini adalah aspek di mutu pembelajaran. Jadi ingat, mutu pembelajaran tadi konsentrasinya sementara yang saya lihat adalah di 7 aspek ini. Jadi kuatkan sekolahan kita, pilih salah satu di antara 7 ini, kita pilih yang mana, kita kuatkan, kita lebih bagus dari masa lalu kita. Qurannya kemarin 1 juz, lulus SD. Bisa nggak sekarang 2 juz? Bisa nggak kemudian 3 juz? Bisa nggak 4 juz? Naik gitu aja. Nggak usah mikirin sekolah lain yang begitu besar gitu, kita ngejar-ngejar malah kewalahan. Jadi yang penting kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun itu selalu lebih baik proses pembelajarannya. Dan secara teori dalam kajian saya, 7 aspek ini
yang biasanya diunggulkan di sekolah-sekolah Islam. Ya, boleh dua, boleh tiga, tapi saran saya tidak boleh lebih dari tiga. Kalau lebih tiga itu biasanya malah nggak dapat, malah ngambang semuanya. Itu aspek yang pertama, yaitu growing, yaitu mutu pembelajaran. Kita akan masuk ke aspek kedua, grooming, mutu pelayanan. Muka-muka masih ada waktunya saat itu loh ya. Nah, kita masuk ke aspek yang kedua, grooming, mutu pelayanan. Jadi growing itu mutu pembelajaran kan, grooming mutu pelayanan. Mutu pelayanan sederhana sebenarnya. Yang penting jadi orang baik, udah itu aja deh. Ya, konsepnya menjadi orang baik gitu. Nah, tapi malam ini kita coba detailkan lebih konkret lagi tentang menjadi orang baik itu, mutu pelayanan ini. Tadi ya, kita pahami bagaimana growing dan grooming ya. Nah, kita masuk ke grooming sekarang. Grooming biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang berbusana resmi dengan baik, menarik, terus busananya yang baik itu rapi, sopan, luwes, serasi, ya, sesuai dengan etika dan tata krama pergaulan. Itu kan istilah grooming itu. Kalau kita lihat sebelah kanan itu ada foto ya, Avan ya, saya kasih foto itu ya. Jadi pas ngepasin semua itu bajunya, sepatunya, itu sebenarnya konsep grooming itu awalnya dari situ tuh. Ya, siap untuk memberikan pelayanan baik. Ya, tapi tidak harus itu ya. Ini contoh saja untuk menggambarkan kalimat apa kata grooming itu. Nah, ini contoh ketika kita ngelihat sekolahan ini. Ini sekolahnya teman ini yang di Bekasi. Nah, Lugotuna. Menarik gitu sekolahnya ya. Nah, di sini kelihatan grooming. Ya, tidak semegah tadi sekolahan apa namanya Alexandria. Yang tadi kan contoh Alexandria. Kalau ini Lugotuna namanya sekolahnya ya. Menarik ya. Walaupun, wah ini mah udah lux ini gitu kira-kira gitu. Jadi sekali lagi grooming itu tidak harus lux. Yang penting indah, asik untuk dilihat, untuk di merasa nyaman. Nah, mengapa kita perlu ada mutu pelayanan? Ini kita mengkajinya sekarang ya. Kalau tadi prinsipnya jadi orang baik aja lah. Tapi mengapa kita perlu jadi orang baik? Mengapa sekolahan kita perlu baik? Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Mengapa? Karena ini, teorinya begini, Ustaz Hidayatullah dan teman-teman semua. Mengapa kita perlu memberikan pelayanan yang baik? Karena tiga aspek. Sekolah lain, orang tua kita, dan sekolah kita sendiri. Sekolah lain. Sekolah lain itu semakin banyak. Ya, kemarin sekolah di kecamatan kita hanya 5, sekarang 15. Bahkan sudah mau muncul lagi bisa jadi nanti 50. Sekolah lain semakin banyak gitu. Ya semakin banyak ya otomatis kan namanya kue kalau dibagi semakin banyak orang kan ya semakin sedikit kan kira-kira gitu. Semakin banyak sekolah itu. Itu. Sekolah lain semakin agresif. Ya, sekolah lain semakin agresif. Agresif ya. Udah tahu kita punya SMP, ya dia datengin juga tuh ke SD kita gitu. Pak, nanti kalau bisa kelas 6 yang lulusan tempat Bapak lanjutin ke sekolahan kami ya Pak. Kami punya SMP Pak, jadi kami nggak bisa menawarkan SMP Bapak karena kami punya SMP. Tapi SMP-nya Pak Hidayatullah ya yang punya SD kan tidak semua kelas 6 SD itu melanjutkan ke situ kan Pak. Paling banter-banter 80%. Dari 100 siswa paling 80 siswa Pak yang ke situ kan masih ada 20. Ya 20-nya ke saya lah gitu. Terus itu agresif ya. Sekolah lain semakin agresif. Jadi semakin banyak agresif lagi. Orang tua. Orang tuanya juga semakin manja. Semakin manja ya. Manja itu ya kita lihat ya dulu anak-anak itu kalau dapat hukuman dari gurunya orang tuanya mendukung gurunya tuh.
Nah, kita sekarang dapat hukuman dari gurunya, kompak tuh orang tua sama anaknya komplain ke gurunya, ke kepala Protes. sekolahnya. Nah, ini terjadi ya. Ini terjadi semakin manja orang tua, semakin pintar ya. Orang tua itu semakin pintar ya. Sering banding-bandingin gitu ya dengan sekolah lain. Padahal dia sebetulnya tidak tidak aktif di sekolah ya. Sekolah lain tuh Pak, kalau ngadain kegiatan itu pakai busnya ber-AC, kita masih busnya nggak ber-AC. Padahal sekolah lain itu SPP-nya berapa tuh, kita beda gitu ya. Sekolah lain tuh Pak, kalau jalan-jalan itu ke tempat yang begini-begini, kita masuk ke sini terus. Sekolah lain tuh Pak, kalau bayar uang sekolah itu bukan lagi cash Pak, udah pakai e-banking Pak. Jadi saya nggak perlu capek-capek ke sekolah misalnya gitu. Masa kita mau e-banking, virtual account Pak, dan macam-macam. Itu orang tua semakin pintar. Mengapa mereka bisa pintar? Tahu? Ya mereka kan punya grup grup RT, tetangga, grup WA dan macam-macam. Ini nih sekolah anak saya ini. Kak, saya mau bayar saya harus ke sekolah nih repot nih. Nah, hari gini ya udah kena kena motivasi tuh sama tetangganya. Hari gini sekolah masih kayak gitu. Kok kamu masih betah sih sekolah di situ? Ah, udah. Ah, udah dia dapat pendidikan dari tetangga Oh, RT-nya, masyarakat. tetangga. Nah, semakin pintar orang tua. Sehingga orang tua itu pilihannya ya puas dan kecewa. Saya puas, saya kecewa. Nah, itu muncul dulu nggak ada kata-kata itu. Sehingga muncul sekarang CSI ya, Customer Satisfaction Index. Sekolah itu hampir semua melakukan riset CSI. Karena untuk memastikan orang tua kita puas apa enggak. Itu sekolah lain, itu orang tua. Demikian pun sekolah kita. Sekolah kita ini harus terus bergerak kan. Sekolah kita ini harus terus menunjukkan kualitasnya. Harus terus lebih baik gitu. Harus terus kelihatan bahwa sekolahan kita itu memberikan pelayanan lebih baik. Dan sekolah kita ini harus amanah dengan janji. Kita ngejanjiin apa sama orang tua ketika mereka mau daftar ke sekolahan kita? Janjiin hafalan Quran sekian. Terbukti nggak? Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi itu harus diwujudkan. Nah, ini mengapa kita perlu ada pelayanan, mutu pelayanan. Ini teorinya seperti itu, teman-teman. Baik. Nah, sehingga nanti pilihannya akan ada tiga ya, proaktif, rata-rata atau pasif. Jadi ada orang tua yang rata-rata ya syukurlah orang tua sudah sesuai dengan harapan. Tapi kita berharap orang tua itu mempromosikan sekolahnya. Nah ini sudah muncul nih ya. Gerakan ini nih sangat kuat ya bahwa suksesnya sekolah itu kadang-kadang ada di tangan orang tua. Orang tua puas, sekolah sukses. Kalau orang tuanya komplain dulu ya berpotensi itu sekolah akan jadi masalah. Apalagi kalau yang terakhir pasif, alah saya udah apa namanya sudah nggak mau lah ngelanjutin SMP-nya, sudah 6 tahun udah lelah di sekolahan ini, ngapain saya SMP-nya lanjut lagi misalnya gitu. Nah ini sudah mulai repot kalau kita ketemu kondisi kayak gitu. Nah ini apa namanya pelayanan. Tiga kata yang sebaiknya ada di sekolahan kita selalu ya, sapa, maaf, dan terima kasih. Ya, sapa. Ya, jadi guru kita ketika datang disapa. Pokoknya saling menyapa. Assalamualaikum atau apa. Biasakan minta maaf ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja berbuat salah itu. Kita menganggap itu baik bagi orang lain, ternyata itu buruk. Maaf. Dan ucapan terima kasih. Sapa, maaf, dan terima kasih menjadi kata kunci untuk sebuah pelayanan baik. Nah, ini kalau kita kembali ke Quran, Ar-Rahman ya, ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Jadi kalau kita berbuat baik sebenarnya bukan berbuat baik untuk orang lain, tapi berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini harus ditanamin betul ke guru-guru. Guru-guru itu ketika berbuat baik sama yang lain, itu sebenarnya berbuat baik untuk diri sendiri. Kepala sekolah ketika berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk diri sendiri. Yayasan ketika berbuat baik, sebenarnya itu berbuat baik untuk diri sendiri. Jadi nggak usah banyak perhitungan untuk berbuat baik. Nanti jangan-jangan, nggak usah. Berbuat baik aja. Walaupun dengan orang yang kadang-kadang jutek sama kita. Berbuat baik aja. Dan berbuat baik itu bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Karena sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada kita.
Nah, ini harus jadi kuat ya. Ini kunci sebenarnya di pelayanan itu. Nah, kalau mau lebih didetailkan, ini kan teori ya, aplikasinya. Pertama ya, di buku pelayanan prima ini saya mengungkap tentang bagaimana sistem berbuat baik di sekolah ya. Yang pertama, kita berbuat baik sama orang tua. Ya, kalau orang tua komplain dengerin, jawab dengan data. Ini beberapa cara-cara berbuat baik dengan orang tua. Kita berbuat baik sama siswa, ya. Jadi jangan sampai kelas itu kosong. Pagi siswa datang itu kalau bisa guru udah nyambut. Berarti kita harus datang duluan, diakalin, dijadwalin sehari dua. Guru yang lain sih tetap jam 7, yang lain tuh datangnya setengah 7. Gantian aja hari ini 2 orang, Pak Hidayatullah sama siapa, besok saya sama siapa. Jadi datang jam setengah 7-nya itu cuma seminggu sekali, sebetulnya itu bisa diakalin. Tapi kita memberikan apa namanya pelayanan kepada anak-anak dengan baik. Nah, yang sering terjadi itu anak-anak kasih PR, udah dikumpulin capek-capek, enggak dikoreksi, dibiarin. Pada saat PTS dan macam, enggak dikembalikan koreksinya, dibiarin aja. Dikumpulin di ruang guru ya. Anak-anaknya padahal pengen nilai saya itu kemarin dapat berapa, itu yang enggak dikasih gitu. Nah, ini pelayanannya kurang bagus ke anak-anak ya. Kadang-kadang nggak dikoreksi aja. Ada juga guru yang cuman menilai anak-anak itu dengan lihat mukanya. Oh, lihat mukanya ini senyum, wah nilainya 90. Oh, ini kurang senyum sama saya, nilainya 5, 50. Jadi kadang-kadang, nah kalau kayak gitu ya pelayanan kayaknya nggak dapet ya. Kemudian pelayanan ke guru ya, ramah sama guru-guru ya. Tunjukkan kepedulian kita ketika guru-guru itu di tanggal tua. Ini kan tanggal tua, di tanggal 25 ya. Tanggal tua, ya ditawarin lah yayasan. Siapa yang mau kasbon, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau udah nggak punya uang, ya, nah kira-kira itu pelayanan baik ke guru-guru. Pelayanan ke yayasan sampai nawato. Nah, karena nggak ada yayasan yang pengen merusak lembaganya. Jadi percayalah ketika yayasan itu menginginkan kayak gini, kita ikutin, insya Allah gitu. Karena pimpinan kita, jalanin aja, nggak usah diomongin, digibahin, oh ya santai maunya, jangan gitu. Itu pelayanan nggak dapet tuh. Nah itu semua saya ungkap dalam buku pelayanan prima sekolah Islam. Nah itu eh, aspek umum. Nah sekarang bagaimana sih membuat guru supaya loyal? Nah ini saya juga ungkap ya, nanti kita bisa diskusin. Gimana caranya guru bisa loyal? Kesejahteraannya diurusin ya, keberpihakan kita kepada guru, kita berpihak pada guru, bukan keberpihakannya pada fasilitas ya, kita lebih pihak gurunya lebih diperhatikan daripada fasilitas. Kemudian dari aspek gurunya sendiri kita harus bimbing mereka pelatihan yang tidak henti-henti, kita berikan pelatihan, paket pelatihannya apa saja, minta supaya menghadirkan tokoh siapa hadirkan gitu. Kemudian bagaimana guru ya, guru sendiri harus dapat kepedulian, ucapan terima kasih harus diungkapkan. Itu yang poin C. Yang D adalah guru itu juga sebagai teman, kenyamanannya, ya, kerjasamanya dibangun, ya gathering, sering jalan-jalan gitu ya. Ya minimal ya 1 semester sekali ajak jalan-jalan kemana lah kira-kira gitu. Satu bis bersama dengan keluarganya dan yang lain. Nah yang terakhir kita pun harus memberikan pelayanan yang baik kepada mitra-mitra kita yang sekolahnya di tempat kita. Kita SD nih, kan anak-anak itu sebelum SD ada TK-TK-nya. Jadi kita harus baik sama TK-TK. Kita SMP nih, kan sebelum SMP dia SD dulu. Kita harus baik dengan SD-SD kita, di mana mereka menyetorkan ya tanda petik menyetorkan anak-anak di tempat kita. Kita SMA tuh, kan kita harus baik sama apa namanya SMP SMP yang mengirimkan siswa-siswanya ke sekolahan kita harus baik. Bagaimana kalau TK? Oh, TK kita juga harus baik sama Posyandu. TK kita juga harus baik sama apa namanya ustadzah ustadzah di kampung tersebut. Karena mungkin ustadzah-ustadzah itu yang mempromosikan TK kita. Kita harus baik sama klinik-klinik kesehatan. Jangan anak-anak kalau batuk sedikit itu ke situ. Kita juga harus baik sama toko-toko roti di sekitar kita karena bisa jadi anak anak kita sebelum masuk TK kita dia biasa
biasa jajan di roti itu. Toko-toko kelontongan kita juga harus baik sama mereka karena bisa jadi anak-anak kita itu jajannya di tempat kelontongan-kelontongan itu, di toko-toko itu. Nah, jadi sekali lagi ini kebaikan kita sama mitra. Apa saja yang perlu dilakukan nih contohnya? Jalin komunikasi dengan intens, ya pelatihan mereka. eh, Kalau SMP, kita SMA, latih mereka, kasih pelatihan-pelatihan gratis. Kalau kita SD, terus mitra-mitra kita TK, kasihlah dongeng-dongeng gratis dari sekolahan kita yang bayarin. Mereka tinggal terima saja gitu. Pelayanan personal, misalnya kepedulian dengan mitra, ajak lah sekali-kali mitra itu makan siang bareng, ya, di mana gitu. Pelayanan yang lainnya misalnya pelayanan sebagai partner ya, kegiatan catering, kumpulin lah mereka, diajak jalan-jalan kemana, disediain bus, disediain apa untuk supaya bisa catering dan yang lainnya. Itu Pak Hidayatullah, semoga ada manfaatnya sharing kita. Sekali lagi, dua kunci yang kita garap malam ini. Pertama adalah mutu pembelajaran yang disebut dengan growing, dan yang kedua adalah mutu pelayanan yang disebut dengan grooming. Jika dua ini kita garap dengan serius, kualitas sekolahan kita, mutu sekolahan kita, insya Allah baik. Demikian Pak Hidayatullah, mungkin ada diskusi, ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, terima kasih. Masya Allah, Pak Dokter. Ada dua garapan yaitu growing dan grooming. Lalu ada 7 keunggulan dari sekolah yang bisa dikembangkan. Ya, Masya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi discuss atau sesi sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Pasti dari Bapak Ibu semua di sini yang hadir ini orang-orang hebat, para ketua yayasan, ada direktur pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, para guru, dan seterusnya. Tentu banyak pengalaman yang bisa di-sharingkan di malam hari ini tentunya. Dan semoga dari nanti sesi sharing ini kita bisa saling memperoleh pengalaman tentunya. Namun sebelum kita masuk ke sesi sharing atau soal jawab dengan narasumber kita, kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum mengisi absensi atau presensi, silakan kami berikan kesempatan Bapak Ibu semua untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk memperoleh sertifikat, silakan bisa menghubungi nomor admin kami. Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru yang luar biasa semangatnya ini. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab dan akan kami berikan untuk 3 orang penanya. Yang pertama sudah hadir, Masya Allah, Ustadz atau Bapak Gilang Ramadan. Masya Allah, silakan Ustadz Gilang untuk bisa menyampaikan pertanyaannya atau sharingnya dengan kita semuanya. Waktu dan kesempatan silakan kami berikan. Suara saya terdengar. Sudah, masih agak kecil, bisa didekatkan mic-nya, Ustaz. Tadi kan ada growing, ada grooming ya. Eh, yang mau saya tanyakan itu langkah yang paling efektif untuk memulai grooming itu tadi itu dimulai dari aspek apa? Seperti itu aja. Baik. Bapak Gilang Ramadan dari sekolah mana, di daerah mana, Bapak? Nama Malang. Oh, dari Malang, Masya Allah. Silakan, Ustaz Dr. Supangat bisa langsung diberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Silakan. Baik. Jazakallah Ustaz Gilang Ramadan ya. Dan jadi ini artis dari, saya pernah dengar artis Bukan Gilang drummer. Ramadan ya. Iya, iya. Oh, Bukan drummer. iya, 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 baik. Baik, Ustaz. Tadi antum fokusnya ke groomingnya ya, ke mutu mutu pelayanan ya. Betul ya, atau growingnya? Kalau growing mutu Kita tadi pembelajaran, grooming. Grooming terhadap mutu pelayanan berarti ya. Itu pelayanan. langkah yang Oke. paling efektif Jadi gini, itu mulainya ya.
ya mulainya dari mana gitu Ustaz ya. Jadi gini, memulai itu akan lebih bagus dari potensi ya. Makanya saya tidak akan meminta memulai dari mana apa namanya sama antara satu lembaga dengan yang lain. Karena setiap lembaga itu punya potensinya masing-masing. Contoh, jika antum ini kan bicara grooming atau bicara mutu pelayanan itu adalah bicara tentang bagaimana komitmen untuk berbuat baik, komitmen kebaikan, gitu ya. Nah, jika di sekolahan antum itu yang semangat kebaikannya itu adalah yayasan, bisa mulai dari yayasan, Udah malam. ya, bisa mulai dari yayasan. Grooming itu bisa dimulai dari sana. Jadi eh, grooming eh, kalau kekuatannya di yayasan, mulai dari yayasan. Jadi bagaimana kita ajak yayasan untuk menunjukkan bahwa kita ini peduli betul dengan sekolahan kita. Misalnya tentang kedisiplinan. Antum bersama yayasan menjaga kedisiplinan, nggak usah marah-marah. Masuk yang biasa guru-guru masuk jam 7 kurang seperempat bersama yayasan berdiri di gerbang, kemudian menyambut guru-guru dan anak-anak. Nggak usah ditegur, marah-marahin, nggak usah, nyambut aja, gitu. Nantilah lama-lama guru-gurunya juga, Masya Allah ya, yayasan saya luar biasa nih, kira-kira gitu. Jika memang kekuatannya di eh, yayasan. Jika kekuatannya di guru, maka mulailah dari guru. Gitu, mulailah dari guru. Mulailah untuk menunjukkan bagaimana memaksimalkan potensi guru kita ini. Karena itu punya semangat. Guru-gurunya semangat banget kok gitu. Nah, jadi mulailah dari guru. Gitu. Mulailah dari yayasan tidak harus disiplin tadi, tapi misalnya beli baju, seragam sekolah itu lengkap. Yang biasanya seragamnya cuma Senin sama Jumat, tambahin Selasa kalau bisa ada seragam, Rabu ada seragam, kira-kira gitu. Dan seragamnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, seragamnya yang guru-guru itu nggak sanggup beli ya. Kalau seragamnya guru merasa lebih bagus baju saya ini daripada baju sekolah ya, males makainya. Ya, kalau Pak Hidayatullah ada baju ya seragam sekolah sama baju yang dimilikinya bagusan baju yang dimilikinya, ya males juga kadang-kadang makainya, ya kira-kira gitu. Belilah baju yang gurunya nggak bakalan sanggup membelinya itu, kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu insya Allah kepake. Ya contoh lah, kalau guru punya motor, kayak saya motor Semes, sementara saya dikasih motor operasional dari yayasan dari Pak Hidayatullah, motor motor PCX misalnya, ya saya pakai PCX saya lah, kira-kira gitu. Lebih pede lah kira-kira. Tapi kalau mau motor operasionalnya itu Semes gitu ya, terus motor saya PCX ya, motor operasionalnya saya taruh di sekolah, saya nggak bawa pulang, nggak bawa, dan di sekolah pun saya nggak pakai, kira-kira gitu. Nah, jadi sekali lagi memulai dari kekuatan kita berbuat baik itu. Bagaimana kalau yang bagus itu orang tua? Oh, mulai dari orang tua. Jadi kita rangkul orang tuanya untuk kita punya program-program bersama dengan parenting orang tua. Mantap itu. Nah, jadi nanti kan bisa orang tua saja yang tidak digaji, ya, yang mereka bayar ke kita, mereka mau berkontribusi, mau ngajar, misalnya ada Parents Teacher Week ya, Parent Teacher Week itu 1 minggu orang tua ngajar gitu ya, gantian tentu. Siapa hari ini, siapa hari ini, siapa hari ini, orang tua saja ikhlas tuh ngajar. Masa kita guru-guru yang digaji dan macam-macam, enggak seperti itu. Kira-kira gitulah. Nah, itu akan mudah. Jadi memulainya dari sesuatu yang kuat. Jangan, saran saya jangan memulai dari sesuatu yang lemah. Karena konsentrasi kita seringnya di lemah sih. Seringnya di situ. Jadi kita punya PR kedisiplinan nih. Udah kita tegakkan kedisiplinan. Wah, resisten semua tuh. Waduh, itu orang bisa marah-marah ini. Antum jadi kepala sekolah 2 hari kemudian udah demo tuh guru-gurunya minta ganti kepala sekolahnya. Nah, jadi memulailah dari kekuatan.
Kita punya kekuatan mana, kita enak. Karena kita juga tantangannya nggak banyak. Karena apa? Kita bersama dengan tim. Ya, berbuat baik itu kalau banyak temannya itu mudah. Tapi kalau berbuat baik sendirian ya kadang-kadang malah susah juga ya. Ya, ya di orang-orang baik tapi di tengah para koruptor ya dia jadi susah juga gitu ya. Ya, jadi berbuat baik itu atau growing itu mulai dari kekuatan. Nah, sekarang antum analisa pakai analisa SWOT aja. Ya, ada strength, ada weaknesses, opportunity, dan threat. Apa strength dan apa opportunity-nya? Nah, antum temukan itu. Strength dan opportunity, temukan, mulailah dari situ. Weaknesses dan threat, lupakan dulu. Karena pertanyaan antum tadi memulai dari mana? Insya Allah kalau memulai dari kekuatan, memulai dari oportunitas, memulai dari hal yang kita miliki, yang kita puas dengan itu, insya Allah dukungannya akan kuat. Kita Ustadz Gilang ya, semoga ada manfaat. Jazakallah khair. Waalaikum. Silakan yang lain, Ustadz Hidayatullah. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya, Masya Allah. Dan saya juga sedang mencatat juga ini Pak Dokter ya. Mudah-mudahan ini bisa banyak hal yang bisa saya terapkan juga. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Ilham, silakan kami berikan kesempatan untuk penanya kedua. Silakan Ustadz Ilham dinyalakan audionya dan memperkenalkan diri. Silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter dan Ustadz Hidayatullah. Waalaikumsalam, Ustadz Ilham. Dari Medan ini ya, Ustadz Ilham ya? Pak Dokter. Dari tepatnya di Deli Serdang, Pak Dokter. Baik, Pak Dokter ingin izin bertanya, Pak Dokter, ada 2 pertanyaan. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Hidayatullah yang sudah mempersilahkan untuk bertanya. Sehat Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Silakan. Pak Dokter, pertanyaan pertama, kalau dipresentasikan Pak Dokter antara tadi pembelajaran dengan pelayanan itu kira-kira berapa masing-masing persentase Pak Dokter? Mana yang lebih, apakah 50-50 atau mungkin berapa persen masing-masingnya? Kemudian yang kedua Pak Dokter, bagaimana caranya kita mendapatkan sinyal bahwasanya orang tua dan yayasan itu puas dengan kinerja pengelola sekolah gitu Pak Dokter. Apakah melalui polling atau mungkin dari pembicaraan yang terdengar selintas dari mereka gitu kan, atau mungkin ada acuan khusus untuk itu Pak Dokter, terutama di sekolah yang baru berdiri Pak Dokter. Dan bagaimana kita berbenah dengan mungkin ada saran-saran yang mungkin agak sedikit tadi mengarah kepada weakness kita, kelemahan kita yang mungkin masih awal berdiri terkait fasilitas dan yang lain-lain. Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter untuk bisa langsung. Ya, harusnya Ustadz Ilham ini memberikan ini ya, berbagi pengalamannya ya, karena beliau juga pengelola sekolah yang cukup bagus ya untuk bisa sharing. Ternyata bertanya, ya udah nggak apa-apa lah, saya jawab lah. Baik, pertama persentase ya. Jadi saya kalau diminta persentase susah, itu dua-duanya itu penting ya. Dua-duanya itu penting. Pertama kan mutu pembelajaran itu ngurusin anak-anak ya. Jadi bagaimana anak-anak itu benar-benar mendapatkan pelayanan yang maksimal di sekolahan kita. Yang kedua, mutu pelayanan itu ngurusin diri kita. Diri kita ini jadi orang baik gitu ya. Mana coba yang mau dipikirin, diri kita jadi orang baik atau anak-anak kita benar. Nah, dua-duanya penting deh. Saya nggak tahu bagaimana membuat persentase ya. Tapi prinsipnya dua itu digarap semua. Ya kalau saya mau harus dipaksa ya, ini kan harus dipaksa untuk memilih ya. Ya kalau harus dipaksa ya anak-anak. Mutu pembelajarannya lebih banyak persentasenya daripada mutu pelayanan. Mengapa? Ya pertanyaannya gitu. Mengapa? Karena anak itu adalah konsumen inti kita.
guru, yayasan itu konsumen juga, tapi bukan konsumen inti, bukan konsumen primer. Anak itu konsumen primer. Mengapa dia konsumen primer? Karena dia yang, kalau bahasa ekonominya dia yang bayar. Nah, karena yang bayar, maka dialah yang mendapatkan secara ekonomi ya, treatment kita. Secara keberkahan juga sama loh. Anak itu ketika masuk kelas 1 SD, insya Allah ya, insya Allah selama tidak ada masalah, itu sampai kelas 6. Insya Allah ya, sampai kelas 6. Tapi guru masuk 1 tahun, walaupun tidak ada masalah, tahun kedua bisa pindah loh. Karena apa? Ditawarin di tempat lain gajinya lebih tinggi. Padahal nggak ada masalah, kita nggak pernah mempermasalahan guru itu. Kita memuji dia, kita mengapresiasi dia, kita memberikan hadiah, bahkan juara juara apa namanya guru-guru terdisiplin atau guru terfavorit atau guru idaman atau guru apa lah. Guru berprestasi lah biasanya gitu. Pak Hidayatullah tuh sering dapat guru berprestasi itu. Guru berprestasi ya. Diumumkan dapat guru berprestasi, dapat hadiah 2 juta atau apa. Sebulan kemudian, kenapa pindah? Pindah. Iya, yang sekolah lain nawarin karena dia kinerjanya bagus ya, didengar sama sekolah lain, diambil. Dikasih 10 juta Salah per saya bulan. apa? Baik. Salah saya apa? Salah yayasan apa? Salah kepala sekolah apa gitu. Tapi kalau anak-anak itu, insya Allah kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada masalah, insya Allah dia lanjut terus. Bahkan tidak hanya 6 tahun. Banyak anak yang lanjutin SMP-nya di situ. Berarti 9 tahun. Banyak yang lanjutin juga SMA-nya di situ. Berarti 12 tahun. Bahkan ada yang TK-nya dari situ. Berarti 15 tahun. Ada anak yang 15 tahun sekolah di tempat kita. Ya kira-kira gitu. Saya malah menemukan sudah 15 tahun di situ dan sekolahnya juga punya kampus, kuliahnya di situ. Setelah kuliah di situ, kemudian kerja di situ dan meninggal juga di sekolahan itu. Maksudnya sampai disolatkan meninggalnya di masjid sekolahan itu ya. Dari TK sampai ujungnya. Jadi begitu kalau dilihat presentasinya saya cenderung ke mutu pembelajaran, bukan mutu pelayanan. Ya, sama juga di perbankan ya, di bank syariah misalnya. Itu pelayanannya kan bagus tuh ya, mereka pelayanan prima banget gitu ya. Tapi ya paling ujungnya ya, ya, ya nasabah yang punya uang gitu. Yang menjadi konsentrasi mereka ya nasabah yang punya uang yang menanamkan uangnya di situ gitu. Ya kalau kita apa di nasabah di sana cuman punya 1 juta rekeningnya kita komplain tiap hari ya senep juga itu bagian orang bank ya. Tapi kalau kita punya 2 miliar di situ ya, wah itu pelayanannya lebih maksimal. Biasanya kayak gitulah. Nah jadi karena memang fokus mereka nasabah. Kalau fokus kita pada siswa. Sehingga kalau di prosentase ya lebih besar di mutu pembelajaran dibanding mutu pelayanan. Tapi dua-duanya penting ya. Yang kedua, ngukurnya pakai gimana ya? Ya ini kan ada ngukur berdasarkan teori dan ngukur berdasarkan kenyataan. Biasanya kan gitu tuh ngukur tuh. Kalau bahasa ilmiahnya itu Dasein dan Desolen ya. Berdasarkan kenyataan dan berdasarkan teori. Berdasarkan kenyataan itu seperti apa ngukurnya? Ya kalau jumlah siswa barunya nambah ya berarti kepercayaan masyarakatnya tinggi. I- Itu 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 kenyataan, bicara kenyataan. Ya kalau kita ngadain kegiatan tertentu donasinya nambah, ya orang tua kontribusinya lebih asik. Kita ngadain kegiatan donasi Palestina ternyata eh, dananya yang terkumpul banyak dan macam-macam. Ini bukti mereka puas dengan kita, gitu. Tapi ada juga, eh, Pak, kami akan donasi tapi ngirimnya jangan ke rekening yayasan ya. Ini rekening siapa? Nah ini berarti nggak puasnya di yayasan, tapi dia puas dengan guru-gurunya kan. Nah ini misalnya gitu. Ada juga sekolah yang begitu. Nah kemudian itu kenyataan. Tapi kalau secara teori itu ya pakai tadi yang saya sebut CSA ya, Customer Satisfaction Index. Jadi diukur ke tingkat kepuasan orang tua.
Ya, ini mudah. Kalau secara teori kan bisa kita lakukan kapanpun. Tapi kalau kenyataan kan di prosesnya butuh ada kenyataannya dulu. Ya kalau bisa sih dua-duanya ya. Di riset secara teori, kasih aja pertanyaan. Apalagi sekarang zaman sudah nggak ada yang nggak kenal Google Form kan. Ya pakai Google Form apa namanya real time ya istilahnya ya real time saat itu juga kita bisa tahu. Ini saya yakin apa namanya Edumen juga melakukan riset juga ini untuk pelatihan kita hari malam ini kan dari 156 peserta 57 ya 157 itu kira-kira teman-teman ini merasa puas nggak dengan diskusi kita dan yang lain ini CSA ya Customer Satisfaction Index. Nah ini teori ya. Eh, tapi realitasnya nanti Edumen juga punya cara sendiri untuk mengukurnya. Jadi sekali lagi dua cara tadi realitasnya dilihat, teorinya dilihat. Dua-duanya kalau bisa digarap. Ya, kelebihannya teori itu bisa di kapanpun ya, real time. Malam ini kalau orang tuanya semangat ya bisa di riset juga itu tanyain ya. Apakah mereka puas dengan anaknya di sekolah? Tapi kan bisa jadi nggak diisi ya, karena mereka udah pada istirahat. Itu mungkin eh, Ustadz eh, Ilham dari sharing dari saya semoga ada manfaat. Saya kembalikan ke Pak Hidayatullah. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Nah, nampak di layar sudah ada 3 orang yang angkat tangan ini. Bagaimana Pak Dokter? Apakah mau ditampung dulu pertanyaannya lalu nanti dirangkum jawabannya? Bagaimana? Boleh, boleh, boleh. Langsung tiga-tiganya. Nah, tiga-tiganya. Baik, kami berikan kesempatan untuk penanya pertama di apa? Penanya selanjutnya maksudnya dari 3 orang ini untuk Ibu Susilawati. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait 7 indikator keunggulan sekolah Islam yang dipetakan oleh Pak Dokter tadi, apakah boleh mengurang atau menambah atau disesuaikan dengan ciri khas sekolah yang kita kelola? Contoh, misalnya kita tidak bisa mentarget jumlah hafalan sekian-sekian juz ketika selesai dari sekolah SMP yang saya kelola, karena latar belakangnya berbeda-beda, begitu ya. Walaupun seringkali kami melakukan assessment saat penerimaan gitu. Jadi indikator keunggulan dari tahfiz itu tidak bisa ditarget harus misalnya selama 3 tahun SMP harus 15 juz gitu ya, seperti itu. Apakah itu boleh seperti itu? Dan apakah ada indikator yang lain atau variabel lain yang diganti misalnya karena kami berbasis portofolio untuk skill memasak siswa, futsalnya siswa, seperti itu. Contohnya, begitu Pak Dokter. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya nanti dirangkum dulu. Untuk selanjutnya penanya berikutnya yaitu Ibu Fatimah. Silakan kami berikan kesempatan kepada Ibu Fatimah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dokter, saya mohon pencerahan. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah growing dan grooming itu hanya bisa dimiliki oleh sekolah-sekolah yang bayarannya itu mahal ya? Karena sekolah-sekolah sekarang itu kan bayaran itu kalau kita dengar tuh Masya Allah ya, besar banget gitu loh. Apakah bisa diraih oleh sekolah-sekolah yang bayarannya itu kecil, agak murah gitu ya? Apakah bisa diterrealisasi dua grooming dan growing itu? Saya punya pengalaman, saya merintis TK itu dari nol, dari nol betul-betul kami tidak punya apa-apa. Mulai dari nol lah, sampai akhirnya karena memang saya punya niat itu ingin memberikan kemudahan anak-anak untuk sekolah. Jadi biaya itu memang murah.
Alhamdulillah itu banyak memang keberkahan yang Allah berikan sehingga sekian tahun kita bisa beli rumah dengan yang besar gitu ya. Jadi anak-anak tuh bisa belajar dengan nyaman walaupun eh, dengan SPP yang murah dan mereka tanpa brosur pun mereka itu tahu tentang sekolah kami gitu karena memang dari mutunya dan apa dari mutu pembelajarannya dan fasilitas fasilitas dan pelayanannya dari guru-guru. Dan sekarang saya perintis SD ya, sudah sampai kelas 5. Cuman kok sekarang kok kayak ada semacam kayak keraguan gitu ya. Apa mungkin saya harus dapat mungkin pencerahan ya. Ada keraguannya seperti ini. Mungkin nggak ya bisa seperti itu lagi gitu loh. Dengan biaya yang dengan tujuan ingin memudahkan anak-anak itu untuk sekolah dengan biaya yang terjangkau. Bisa nggak ya saya bisa mencapai dua itu, grooming dan growing itu. Karena kan memang eh, sekolah-sekolah yang mahal itu kan banyak ya. eh jadi saya pengen apa apa ya dua pertanyaan itu saja Ustadz ya. Apakah dua grooming itu bisa dua dua tadi bisa kita capai dengan sekolah yang bayarannya itu minim gitu loh ya nggak minimin banget lah maksudnya di bawah dari sekolah swasta gitu. Baik itu saja Ustadz. Pak Dokter terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kami berikan untuk selanjutnya kepada akun Tabiin Tabiin. Silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tabiin jangan nanya ya, sharing ya. Pengalaman antum luar biasa ini. Tabiin. Bertanya, Sharing gitu. dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja singkat ini Pak Dokter. Eh, Tidak berbelit-belit karena mengingat waktu. Pertama tadi yang Pak Dokter sampaikan tentang pentingnya pelayanan prima. Nah, di situ salah satunya adalah ke orang tua. Nah, pertanyaan saya adalah terkadang banyak kalau diakumulasi itu kemauan orang tua kan begitu kompleks ya Pak Dokter ya. Nah, ada beberapa program-program yang sudah kita laksanakan, tetapi terkadang nggak semuanya kan sepakat. Ada yang mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita akomodir itu akan memusingkan kami selaku pengelola. Pertanyaannya adalah, demi tetap melaksanakan pelayanan prima kepada orang tua, apakah kita tetap bertahan pada program ciri khas sekolah kita atau mengikuti atas dasar permintaan orang tua? Prinsipnya adalah demi melaksanakan pelayanan prima itu. Terima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Waalaikumsalam Dokter bisa warahmatullahi langsung wabarakatuh. dirangkum jawabannya atas pertanyaan Baik. 3 penanya tadi. Silakan. Ya, saya pikir Pak Tabiin cerita ya karena beliau ini mengelola sekolah cukup banyak juga nih, bagus-bagus ya. Ternyata tanya juga. Baik. Saya ke yang pertama dulu, Bu Sisolawati ya. 7 keunggulan tadi bukan untuk dipilih, bukan juga untuk ditambahin, bukan untuk dikurangin. Yang 7 tadi itu sebenarnya adalah hasil riset saya melihat bahwa sekolah-sekolah itu unggul di 7 aspek itu. Ya, 7 aspek itu yang tadi saya sebutkan ada diniyah ya, ada sekolah yang unggul diniyah, ada yang unggul di Quran, adiwiyata, bilingual, karakter, olimpiade, dan ICT atau teknologi. Nah, biasanya sekolah itu unggul di salah satu atau dua di antara sekolah itu. Nah, ini contoh sekolahnya Pak Tabi ini ya. Ini sekolah ini unggul di Quran ya, sama unggul di karakter. Saya lihat cukup bagus ya. Dua hal ini apa namanya terlihat dari sekolahnya Pak Tafiin misalnya ya. Nah,
bagaimana sekolahan kita, ya? Apakah kita harus mengikuti itu? Tidak. Jadi yang terbaik itu begini, Bu Sislawati. Ini sharing saja ya. Terbaik adalah kita tahu kekuatan kita. Kalau kita sudah tahu dari awal itu bagus. Kekuatannya adalah kekuatan bilingual. Misalnya sekolahnya Bu Emi nih. Kekuatannya bilingual. Maka karena kekuatannya di situ, maka proses seleksi guru, karyawan itu ya ya dites bahasa Inggrisnya gitu. Kalau bilingualnya bahasa Inggris, kalau bilingualnya bahasa Arab ya dites bahasa Arabnya. Jadi kemampuan bahasa menjadi hal penting. Mengapa penting sekali? Karena kekuatan kita di situ. Nah, kalau kita sudah tahu dari awal itu mudah. Didesain dari awal mudah. Karena proses seleksi anak-anak dan keunggulan sekolahan kita, brosurnya, spanduk, dan macam-macam berbasis itu. Tapi kalau kita belum punya keunggulan tertentu misalnya, maka kita riset dulu nih ya. Lakukan proses yang disebut dengan analisa. Ya boleh pakai gap, boleh pakai SWOT analisis, boleh pakai five forces, boleh pakai balance scorecard, silakan saja. Itu betul-betul analisa saja untuk melihat kekuatan kita ini sebenarnya kehebatannya apa. Tadi misalnya Ibu menyampaikan dua hal ya. Yang pertama adalah tahfiz ya, sampai 15 juz itu luar biasa biasa. Nah, kemudian portofolio. Jadi kita menggunakan portofolio itu kekuatan dua aspek itu eh, biasanya kalau portofolio itu biasanya ya orang portofolio itu kuat di karakter biasanya ya. Biasanya orang yang kuat di portofolio itu pada ujung kelulusannya itu anak-anak kuat di karakter. Nah, jadi ketika kita merasakan keunggulan di dua aspek itu, maka fokuslah di dua itu, tunjukkan bahwa kita bukan lebih baik dari sekolah lain sebetulnya. Saya ingin apa namanya menggarisbawahi ini ya. Bukan lebih baik dari sekolah lain, bukan juara-juara internasional. Saya sih kadang-kadang berpikir bukan itu. Tapi lebih baik dari kita sebelumnya. Jadi bandingin sama kita aja, ya. Nah, bandingin sama kita saja. Kita sebelumnya seperti apa? Ya, misalnya tadi ya Quran ya. Kita bisa mendidik anak kita SD, SMP 12 juz misalnya. Selama ini kita 12 juz. Bisa nggak kita jadi 13 juz bisa? Bisa nggak jadi 14 juz bisa? Jadi kita lebih baik dari kita sebelumnya. Nah, saya itu lebih lebih prefer ke situ. Kalau kita hidup membandingkan dengan luar itu nggak rampung-rampung, unlimited betul deh. Ya, lama-lama nanti kita dibandingkan dengan sekolah yang ada di Madinah, di Mekah gitu ya. Ya, ya kalah lah, wong anak-anaknya di sana baru lahir aja udah bisa bahasa Arab kok gitu. Kita belum bisa, misalnya gitu. Nah, jadi bukan untuk membandingkan dengan sekolah lain, tapi bandingkan dengan progres kita. Nah, insya Allah kita akan lebih nyaman. Karena kalau ya kita harus sepakat ya. Eh, saya tidak memaksa untuk sepakat, tapi sebaiknya kita sepakat bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Untuk siapa? Untuk kita. Sekolahan kita. Sekolahan kita harus lebih baik dari kemarin. Dan ke depan sekolahan kita harus lebih baik daripada hari ini. Jadi konsepnya itu. eh, em, Tidak harus memilih salah satu dari tujuh itu, tidak juga harus nambahin, tidak juga harus ngurangin, tapi lihat kita saja. Kita dan kita progreskan ke depan sekolahan kita lebih baik. Lebih baik dari sebelumnya. Nah itu untuk Bu Sislawati ya. Kemudian untuk Bu Fatimah, nah kalau kita lihat ya, ini kan sudah growing banget ya. Dari tidak punya gedung sampai punya rumah besar gitu ya. Ya Pak Hidayatul aja belum belum tentu bisa itu tuh sampai rumah besar gitu ya. Nah, jadi dari siswa TK sekarang sampai kelas 5 itu butuh growing. Growingnya terlihat gitu. Ya, jadi growing sekali lagi tidak harus mahal. Grooming juga tidak harus mahal. Mutu pelayanan tidak harus mahal. Mutu mutu pembelajaran tidak harus mahal. Ya, kalau kita setback ya ya menjadi uswah kita, ya Rasulullah dulu ngajarin para sahabat juga nggak ada yang bayar kan.
Jadi gratis gitu ya. Tapi hasilnya kan luar biasa. Apakah ada ruangan kelas ber-AC? Boro-boro ruangan kelas ber-AC. Ya, kayak sekolahnya Ustaz Tapiin tuh. Sekolahnya murah tapi ya bukan murahan ya. Murah tapi fasilitasnya bagus ya, ber-AC gitu. Kemudian ada infokusnya. Wah, ini Biasa aja, padahal Pak. pesantren gitu ya, kira-kira gitu. Nah, itu eh, saya sendiri kalau suruh ngitung bagian keuangan di Pak Tapiin udah nyerah aja. Udah saya nggak bisa ngitung gitu. Gimana cara ngitungnya? Ya jadi tidak harus mahal dan sebaiknya tidak mahal gitu ya. Sebaiknya tidak mahal. Tapi mengapa mahal? Kembali kepada kita ya, kembali ke kita. Misalnya di sini misalnya ada sekolah yang mahal, Ustadz Hamdan itu lumayan mahal tuh sekolahnya. Itu di Kebumen itu sekolah yang dikenal sebagai sekolah dokter ya. Kalau dokter tuh nyekolahin di situ tuh, di sekolahnya Ustadz Hamdan tuh. Jadi misalnya ada sekolah Anahal yang saya contohin ya. Saya kalau bicara sama yayasan sederhana saya bilang bahwa sekolahan kita ini harus lebih baik daripada rumahnya. Toiletnya harus lebih baik daripada toilet di rumahnya. Gitu. Tempat duduknya harus lebih baik dari tempat duduk di rumahnya. Tempat nerima tamu harus lebih baik, TV-nya harus lebih baik dari TV rumahnya. Mengapa seperti itu? Nah, ini bagian daripada mutu pelayanan. Nah, karena yang sekolah di situ adalah orang-orang kota wisata, mungkin teman-teman pernah dengar kota wisata ya. Karena yang sekolah di situ orang kota wisata, yang toiletnya itu mungkin lebih asik, lebih adem daripada ruang tamu saya, kira-kira gitu. Ya, akhirnya kita harus membuat toilet kita harus senyaman mungkin, seasik mungkin. Ya, seasik mungkin, senyaman mungkin, nggak ada sabun aja bisa bisa jadi komplainan panjang itu. Di toilet nggak ada sabun gitu ya, nggak ada apa namanya tisu, nggak ada apa namanya lap tangan itu bisa jadi PR banget karena apa? Toilet di rumahnya lengkap gitu. Kita harus bagus. Nah, karena kita harus bagus, ya konsekuensinya, Bu. Konsekuensi sekolahnya jadi harus mahal. Gitu. Kan tidak tidak baik ya kalau anak itu harus misalnya ya menahan untuk tidak ke belakang gara-gara toilet di sekolah nggak sebersih atau nggak seindah toilet di rumah. Nanti saya ke toiletnya pas di rumah aja deh. Jadi anak-anak itu sebelum berangkat sekolah udah nggak butuh toilet, ke toilet dulu selesai pula, terus pulangnya ke toilet lagi karena nggak mau toilet di sekolah. Nah kalau kayak gitu caranya ya itu menunjukkan bahwa kita nggak punya pelayanan yang baik. Tetapi Anahal itu konsumennya adalah kota wisata. Nah sekolahan kita lihat konsumen kita. Konsumen kita seperti apa? Ya kalau konsumen kita toiletnya aja kadang-kadang nggak ada kuncinya, udah untung-untungan tuh toilet kita ada kuncinya Pak Hidayatullah. Gitu ya. Ya lihatlah ya teman-teman kan ada punya rumah masing-masing ya. Ini ada Pak Taufik ini yang juga mimpin sekolah ya. Jadi apa namanya? Lihatlah toilet di rumah kita. Kalau di rumah kita nggak ada kuncinya, di sekolahan cukup ada kuncinya, udah bikin seneng kok anak kita. Toiletnya lebih bagus, ada kuncinya gitu. Jadi nggak usah lalu kemudian kita harus bertoilet kayak di Anahal gitu. Ya, jadi dikontekskan sesuai dengan masing-masing sekolahnya. Jadi sekali lagi tidak harus mahal. Tidak harus, tapi dikontekskan kepada sekolahnya masing-masing. Dan kalau saya lihat tadi Bu Fatimah luar biasa ya, dari nol sampai ada rumah besar, kemudian siswanya sampai 5. Nah, masalahnya adalah nanti akan ketemu di lapangan ya, di mana yang daftar ke sekolahan kita mulai beragam nih Bu Fatimah. Ya, ada yang dari orang yang misalnya SPP Bu Fatimah misalnya 200.000 misalnya ya. Ya, ada orang yang 200.000 itu hanya 2% dari hanya 1% dari penghasilan mereka. Karena sekolahan kita bagus, maka di sekolahanlah di tempat kita, kira-kira gitu. Wah, toiletnya bagus banget ya rumahnya ya, karena kan hanya 2% atau 1% dari penghasilan mereka. Nah, ini kita akan ketemu pada titik itu. Nah, ini pertanyaan ini akan masuk di Pak Tabiin. Ya, kita ngikutin konsumen atau kita ngikutin identitas kita, gitu. Nah, ini akan masuk di pertanyaan Pak Tabiin sekaligus ya, karena Bu Fatimah ini sudah mulai masuk nih ya, siswanya itu sudah banyak nih, TK-nya udah banyak, kemudian SD-nya juga sampai kelas 5, udah mulai banyak nih.
Nah, ketika mulai banyak itu mulai beragam nih orang tuanya kan. Nah, bagaimana kita? Nah, pada konteks ini saran saya kita memang bergerak di antara di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi jika memungkinkan, anggarannya memungkinkan, maka berilah semaksimal mungkin pelayanan yang sebaik mungkin jika anggarannya memungkinkan. Contoh tadi ya, saya sama Ustadz Hidayatullah sama-sama siswanya orang tua dari Bu Fatimah misalnya. Saya toiletnya nggak ada kuncinya di rumah. Sementara Pak Hidayatullah toiletnya itu lengkap, sabunnya ada macam-macam. Sabun aja macam-macam tuh dipencet-pencet tuh ada sabun warna kuning, hijau, merah. Ini sabun kaki, sabun badan, sabun kepala, sabun rambut, beda-beda tuh. Nah, kalau kita ke hotel kan beda ya. Antara handuk atas sama handuk bawah, sama handuk diinjek, sama-sama handuk. Aduh, pusing saya juga. Padahal sama-sama handuk nih. Ya tapi kan beda ya. Bagi saya pakai aja semuanya. Tapi bagi orang tertentu, ini handuk bawah ini nggak bisa pakai atas. Waduh, beda ya handuk atas, handuk bawah. Padahal ketika saya cium ya warnanya, wanginya sama gitu, gitu. Nah jadi memang ini beda. Nah kalau bisa Bu Fatimah memfasilitasi toiletnya seperti toiletnya Pak Hidayatullah. Nanti anak saya itu kalau berangkat ke sekolah misalnya mau ke belakang, nanti Bu apa nanti ke belakangnya, Abi nanti ke belakangnya saya di sekolah aja. Sekolah lebih nyaman toiletnya daripada sekolah di rumah. Di sekolah ada sabunnya macam-macam, di sini boro-boro sabun. Kuncinya aja gak ada. Misalnya gitu. Nah, jadi kalau kita mampu, kita ikutin Pak Hidayatullah. Tapi kalau kita tidak mampu, ya di tengah-tengah itu. Dan kita sadarkan, Pak Hidayatullah, mohon maaf, sekolahan kami ini sekolahan seperti ini. Jadi inilah sekolah kami, terimalah sekolah kami seperti ini. Kira-kira gitu. Karena memang Pak Hidayatullah masukin ke tempat Bu Fatimah kan bukan karena toiletnya, gitu. Tapi karena mutunya, pasti dia terima. Gitu. Tapi pasti dia nuntut. Ya wajar lah ini Pak Tabiin pasti nuntut. Kalau bisa toiletnya kayak gini tuh. Kalau bisa kelasnya itu kayak di rumah saya. Ruangannya cuman 5 kali 4 tapi AC-nya 3 gitu. Dinginnya nggak keterlaluan gitu ya. Nah, sementara sekolahan kita belum punya AC gitu. Nah, tapi jendelanya banyak, pohonnya banyak. Rumah saya udah nggak ada AC, apa namanya, nggak ada pohon juga, panas gitu ya. Jadi anak saya betah di sekolahnya Bu Fatimah, Pak Ida itulah anaknya nggak betah gitu ya. Nah pada konteks ini sekali lagi kalau bisa ambil di dua tengah itu Pak Tabiin. Nah kalau terpaksa nggak sanggup secara keuangan ya nggak usah dipaksain. Kita fokus pada arah pertama kita ya, identitas kita apa, jangan lepas identitas, jangan sampai demi kepentingan fasilitas identitas lembaganya jadi tidak. Kita identitas kita sekolah tahfiz ya, sekolah karakter, pelatihan tahfiz, pelatihan karakter itu dikurangi gara-gara supaya nambahin AC, nambahin ini, nambahin sabun, nambahin ini, kebalik ya, karena identitas itu nomor satu. Kalau kita harus memilih, maka identitas sekolahan kita, pilihan kita, dibanding dengan harapan orang tua. Moga-moga menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Sislawati, Bu Fatimah, dan juga Pak Tabin. Saya kembalikan ke Pak Hidayatullah. Baik, terima kasih, Baik, terima Dokter. kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi dalam sesi sharing di sesi akhir dari webinar malam hari ini. Dan untuk selanjutnya, karena terhubung waktu, kita sudah berada di akhir sesi dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 50 waktu Indonesia bagian Barat. Ini pertanda bahwa kita sudah saatnya berpisah. Namun sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini, kepada Ustadz Dr. Supangat MA, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan di sesi pemaparan dan juga sesi tanya jawab barusan. Kepada beliau dipersilahkan. Jadi prinsipnya ngelola sekolah itu serius saja lah, ya seriusin, jangan nanggung-nanggung, urusin semuanya, serius, ya nggak usah banyak-banyak teori sebetulnya.
tetapi kita bagaimana memberikan yang terbaik pada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita ini berikan sebaik mungkin yang kita merasa layak untuk berikan. Yang kedua, sebaik mungkin kita berikan kepada semua yang berefek pada anak kita, gurunya, ya, karyawannya, termasuk kita sebagai kepala sekolah juga harus baik dengan yayasan kita, dengan orang tua, dengan yang lain. Jadi kalau kita totalitas memberikan kebaikan kepada semua pihak dan fokus kepada anak-anak kita, yaitu kualitas pembelajaran dan kualitas pelayanan, insya Allah sekolah kita jauh lebih baik. Dan pembandingnya bukan dengan sekolah lain, tapi lebih kepada dengan diri kita. Bahwa kita ke depan lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Terakhir, saya berharap teman-teman itu tidak bertanya ya di setiap forum-forum EduMind, tapi sharinglah pengalaman teman-teman ya, karena banyak orang-orang hebat. Di sini yang belum saya sebut misalnya ada Pak Ustadz Pak Kiai Nurdin ya, Abu Rizky Nurdin itu salah satu, sekolahnya luar biasa. Nah, saya banyak belajar dengan beliau. Jadi moga-moga bisa sharing lah. Jadi di momen-momen EduMind seperti ini, tolong sharing teman-teman itu agak dikuatkan daripada sekedar bertanya-tanya ya, karena nanti ilmunya hanya dapat dari satu sumber saja. Sharing teman-teman itu menjadi sangat penting. Itu mungkin Pak Hidayatullah dari saya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kesimpulan yang sudah disampaikan, dan semoga di sesi-sesi selanjutnya, di kesempatan berikutnya kita lebih banyak untuk sharing sehingga wacana keilmuan dan hasanah keilmuan kita akan semakin lebih beragam lagi tentunya. Bapak Ibu semua, sebelum kami mengakhiri webinar pada malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan masih ada kesempatan untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu semua, para peserta webinar yang ingin mendapatkan e-sertifikat pada kegiatan webinar malam hari ini, kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bisa menghubungi nomor admin dari EduMind. Bapak Ibu semua yang semoga berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di webinar malam hari ini. Semoga apa yang menjadi wacana kita malam hari ini, diskusi kita malam hari ini, pemaparan juga dari narasumber, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah tentunya bagi kita semua sebagai seorang pendidik dan pengajar, dan atau juga sebagai pengelola lembaga pendidikan. Semoga pendidikan di Indonesia selanjutnya semakin berkualitas, semakin berjaya, Amin. juga sumber daya Amin ya manusia. Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu semuanya, Terima kasih Pak Semangat. sampai bertemu di pertemuan webinar berikutnya insya Allah sama Pak Dr. Semangat. Dan saya atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Dr. Makasih Pak dan juga Semangat. Bapak Ibu Semangat. semuanya. Sama-sama Bu Jasmita dan teman-teman semua, Sehat Pak Pak. Fitrianto dan yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Pak Semangat sehat ya. Alhamdulillah, Dokter alhamdulillah. Semangat.